Perkenalkan, nama saya Roro Dwi Yuli, usia 41 tahun, dari kota kecil, Barabai, Kalimantan Selatan. Saya seorang ibu rumah tangga, kesibukan hari-hari saya adalah sebagai ibu rumah tangga dan melakukan bisnis online full 24 jam. Jadi hati saya sudah mantap nih di Atomi, jadi kesibukan saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan menjalankan bisnis Atomi. Saya punya 1 suami dan 3 orang anak. Itu aja Mbak Eni perkenalannya. Oke, luar biasa ya. Oh iya, level? Oh iya. Oh iya. Saya join di Atomi kurang lebih ya hampir, kalau dihitung dari pertama saya kenal Atomi itu berarti ini Juli, ya udah 2 tahun ya. Sebelum Atomi launching di Indonesia, saya udah kenal Atomi, pre-member dulu, dan peringkat saya saat ini adalah sales master. Itu Mbak ya. Oke Mbak Roro, terima kasih atas perkenalannya. Jadi Mbak Roro ini seorang ibu rumah tangga ya, sama dengan saya. Sebenarnya Mbak Roro ini profesinya kalau nggak salah sebenarnya perawat ya Mbak Roro ya? Ya, dulu ya, tapi perawat. Seperti saya juga pendidikan kebidanan, tapi akhirnya kita jadi ibu rumah tangga, terjun di bisnis online gitu. Dan kita ketemu di Facebook gitu ya, sama-sama mengerjakan bisnis online. Sudah dua kali bisnis ini kita menjadi suatu tim dan luar biasa kita kayaknya Mbak En. 3 kali kita punya bisnis yang sama. Oh iya benar, 3 kali. Dan puji Tuhan kita sampai saat ini tetap fight dan kita punya cita-cita yang sama untuk sukses di Atomi gitu. Oke Mbak Roro, mungkin kan teman-teman pengen tahu ya, pasti setiap orang itu alasannya berbeda-beda. Kenapa join Atomi? Kenapa Mbak Roro itu memilih Atomi untuk dijalankan secara serius itu Mbak Roro? Iya. Saya ingat waktu itu, saya sebelumnya kita udah melakukan bisnis yang sama ya Mbak En. Waktu itu bisnis MLM yang saya kerjakan itu lagi gonjang-ganjing, jadi nggak jelas gitu ya. Kita sudah bangun tim, udah semangat gitu ya. Ternyata memang belum koles bener, tapi 2 MLM yang saya kerjakan saat itu nggak jelas ya. Kena OJKI ya. Jadi itu membuat semangat saya, mungkin Mbak Eni pun merasakan, leader saya yang lain juga merasakan, ini kita mau dibawa kemana nih bisnisnya, gitu. Nggak jelas, masa depannya nggak jelas. Jadi saat itu saya, Mbak Eni juga mungkin ya, Mbak Liu juga lagi mencari bisnis yang tepat, maksudnya yang untuk jangka panjang. Jadi kita lagi cari, meskipun kita masih menjalankan bisnis MLM yang lama, dan waktu itu apa yang saya ya Mbak Liu sekarang ya kasih info ke saya, Mbak Roro ini ada bisnis tolong dipelajari, bagus nggak gitu ya. Saya dikasih tuh waktu itu, saya ingat waktu itu saya lagi liburan di Jawa sekitar bulan Juli, saya dikasih oret-oretan tuh 1 kertas, saya nggak dong, aduh apa ini, tapi ada linknya, saya tertarik karena saya tuh lebih suka ke visual gitu ya. Saya buka link YouTube, itu ternyata setelah sekian lama saya tahu itu ternyata suaranya Pak Chandra, itu keren banget. Dari situ saya ingat itu waktu itu saya bukanya siang sampai malam, saya dengarkan, tapi belum sampai habis, saya ulang setiap habis separuh, saya ulang lagi dari awal. Itu saya udah ngeklik gitu ya, ngeklik dan tertarik banget, ini keren banget nih bisnisnya nih gitu kan. Padahal saya belum sampai habis itu dengerin video marketing plan-nya Pak Chandra, itu kan hanya suaranya aja, suara sama slide-slide gitu ya. Itu saya udah tertarik gitu ya, aduh ini keren banget ya, itu saya udah mikir aduh nggak bisa tidur gimana ya, tapi saya masih belum dong, tapi saya udah ngeklik, udah seneng, jadi ini keren gitu ya. Oke, saya save. Besoknya Mbak Eni telepon saya, Ron ada bisnis bagus nih, keren, cerita bla 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 bla. Saya udah tahu Mbak, maksudnya tahu, saya udah dikasih info gitu ya, ya ini keren banget, aku baru setengah aja lihat videonya udah gemes, udah ini keren gitu kan. Jadi ayo Mbak tolong cari info, ini siapa sih pembicaranya, ini siapa gitu ya, bisnisnya seperti apa. Akhirnya Mbak Eni oke, aku tak cari info Roh gitu kan,
cari info, kita harus, saya bilang ke Mbak Eni, Mbak, kalau bisa kita harus, istilahnya kalau kita mau pindah MLM, karena saya nggak mau lagi punya bisnis yang sama dengan bisnis-bisnis saya yang lalu. Kita udah semangat bangun tim, tinggal mau apa istilahnya, mau panen lah istilahnya. Perusahaannya ambruk, leadernya ninggalin. Meskipun sebenarnya ini bisnis kita nggak tergantung leader, tapi paling enggak karena rata-rata MLM yang saya saya kerjakan dulu itu izin legalitasnya belum jelas, ya belum ada. Tapi produk sudah jalan, bonus sudah dapat gitu. Padahal izin-izinnya belum lengkap. Akhirnya ketika kita sudah mau mencapai puncak, perusahaannya kolaps, kita bingung. Ya kalau yang di atas enak, yang di bawah ini yang keteteran, kasihan. Nah ini yang menjadi sampai saat ini pun menjadi beban. Saya nggak mau seperti itu ya. Itu beban moral bagi saya karena saya mempunyai tanggung jawab yang besar pada tim-tim di bawah saya. Saya mengajak mereka sukses. Kalau saya seperti ini lagi kan kasihan, bangun dari nol lagi. Saya bilang, Mbak, ini pastikan cari info yang detail, Mbak, tentang Atomi. Kalau ini memang benar-benar bagus, oke, kita nyebur, kita harus sukses di sini bareng-bareng, kan. Akhirnya, Mbak, karena ini kan kantor Atomi itu di Jakarta ya, di Jakarta, dan posisi yang sangat dekat dan agak longgar untuk mensounding tempat itu Mbak Eni. Mbak Eni udah sounding, oh ya besok Roh. Akhirnya Mbak Eni sounding ke sana dan kasih info, Roh keren banget ini tempatnya bonafit ya. Dan kita memang mau cari perusahaan yang memang bukan abal-abal ya, yang hanya alamannya di sini ada kantor tapi nggak jelas ini sewanya seperti apa, tapi di Atomi jelas kantornya di tempat yang sangat bonafit, semuanya keren, penjelasannya keren. Jadi itu yang menambah keyakinan saya ini adalah kapal terakhir, insya Allah kapal terakhir yang bisa mewujudkan impian saya, meraih impian saya, membawa tim-tim di bawah saya untuk sukses bersama. Itu Mbak Eni. Itu awalnya kenapa saya memilih di Atomi ya. Perusahaannya legalnya jelas gitu ya. Meskipun waktu itu Atomi itu belum buka, tapi setidaknya dari waktu itu masih 9 tahun ya, Atomi masih 9 tahun, udah ada di waktu itu berapa ya, di 10 negara ya, masih 10 negara kalau nggak salah, 11 atau ya 11 di 11 negara. Ini perusahaan keren. Dan joinnya pun gratis. Itu yang membuat saya udah gemes banget, pengen promo waktu itu. Saya udah habis Mbak Eni kasih info ini keren, saya udah malam tuh nggak bisa tidur bayangin. Padahal saya tahu sendiri saya tuh belum ngeh banget. Marketing plan-nya tuh seperti apa tuh saya nggak ngeh banget. Tapi saya yakin ini perusahaan yang sangat bagus. Paginya saya tes pasar. Saya promo. Mungkin teman-teman yang pertama kali saya prospek, mungkin Mbak Ika juga pernah ingat ya, dulu saya ini baru bisa pokoknya join. Saya tahu nggak teman-teman, karena saking yakinnya saya nggak mikir, oh ini marketing plan-nya seperti apa, enggak. Pokoknya saya promo, ini bisnis bagus. Kalau ditanya, saya telepon, iya, chat, iya, terus tiap hari itu. Ini gimana perusahaan? Saya hanya menjelaskan ini bisnis online, shopping mall online dari Korea. Teman-teman hanya memindahkan kebutuhan aja, teman-teman dapat passive income. Mau nggak hanya beli odol, hanya itu aja. Saya kasih ke WA, saya kasih persyaratannya untuk daftar apa, terus saya kasih link juga yang videonya Pak Chandra yang saya sendiri juga masih lihatnya pun separuh, belum jelas, tapi saya yakin teman-teman dengan melihat itu pasti akan tertarik. Dan alhamdulillah dengan tes pasar ya, saya nekat aja karena saya yakin ini perusahaannya bagus banget, dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Banyak yang tanya, ya mau baik gitu, dan ini yang menambah keyakinan saya, semangat saya untuk terjun di Atomi dan gabung di Atomi full 100% ke Atomi. Itu Mbak Eni. Oke Mbak Roro, cerita yang panjang ya. Oh ya, ini yang baru datang nih, selamat datang Pak Novianto, Bu Ingrid.
Emi Saifilinda, Pak Sultan, selamat bergabung juga ya. Oke, Mbak Roro, tadi luar biasa ceritanya ya, karena kita punya sejarah yang sama sebenarnya ya. Jadi memang kita, waktu pertama kita kenal Atomi, saya sudah bilang ke Mbak Roro jangan ngiklan dulu. Karena apa? Karena masih jalan bisnis lain. Gitu. Ya, tapi saya Kita masih jalan bisnis lain. Ya, Kita jangan, tapi antusiasme kita terhadap Atomi itu tidak bisa terbendung. Kita benar-benar waktu itu nggak bisa tidur ketika baru kenal Atomi dan akhirnya Mbak Roro duluan ya, dia duluan langsung sounding di Facebook dan itu responnya luar biasa gitu ya. Kemudian akhirnya daripada saya keduluan gitu ya, ya udah akhirnya saya sounding juga dan saya ingat ketika pertama kali saya saya iklan pertama kali di Facebook itu ada 70 orang yang inbox saya. Itu yang luar biasa. Nah, tapi Mbak Roro saya ingin tanya Mbak Roro, poin spesifik mungkin apa sih yang membuat tertarik join di Atomi Mbak Roro? Iya, itu Mbak Eni. Kenapa saya ngeklik banget dengan di Atomi ya? Ini berdasarkan pengalaman saya ya waktu ikut MLM sebelumnya ya. Di Atomi itu ketika saya lihat videonya, marketing plan yang pertama itu joinnya kan gratis gitu ya. Siapa sih di saat seperti ini, apalagi ibu-ibu mendengar kata gratis, siapa yang nggak suka ya? Pasti suka. Terus produknya itu produk harian Mbak En. Kita hanya mengalihkan belanja, kita belanja kebutuhan harian seperti odol, sampo ya. Siapa hari gini yang nggak mandi nggak butuh sampo sabun. Tiap hari pasti gosok gigi ya. Pasti itu diperlukan. Nah, ini yang terbersih di benak saya, ini pasti repeat ordernya tinggi. Tanpa kita suruh ketika habis pasti ini member pasti akan beli lagi tanpa kita harus ngejar-ngejar, ayo beli gitu kan. Ketika habis dan mereka cocok pasti akan beli. Nah, ini yang mendasar, ini keren nih bisnisnya. Terus dari sistem marketing plan-nya, ini keren. Meskipun sama-sama binari kan, rata-rata kalau MLM sekarang kan binari juga, tapi ini sistem binarinya beda Mbak En. Lebih dimudahkan. Jadi di Atomi ini hanya boleh punya satu ID. Kalau di mungkin di bisnis lain itu satu orang boleh bisa punya beberapa ID, jadi bisa borong ID ditaruh di atas semua. Kalau di Atomi kan nggak bisa, hanya satu. Jadi ini yang membuat saya, ini fair banget. Satu orang hanya boleh punya satu ID, jadi kita boleh merekrut banyak dan kita kasih di bawah member kita. Dan inilah yang membuat saya ini fair. Ini kita bisa bantu teman-teman di bawah kita. Kalau misalnya teman yang kita ajak pun nggak bisa, istilahnya gaptek, iya, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau di bawahnya nanti dia ketemu leader, nah ini yang bisa mengangkat dia untuk naik gitu ya. Jadi ini istilahnya kerjasama yang bagus antara upline dan downline. Nah ini yang mendasari salah satu saya ngeklik di Atom. Terus tanpa tutup poin. Nah, ini rata-rata kalau dulu saya pernah di bisnis yang lain, tiap saya harus mengejar bonus itu saya harus tutup poin gitu, dan bonus yang dicapai pun juga enggak banyak, sekali 50-100, tapi itu udah seneng dan harus tutup poin gitu ya. Tutup poin harus pakai paket bergabung gitu ya, join harus bayar paket-paket bergabung ya, 1 HU 2 HU, dan di Atom itu enggak ada. Dan ini yang membuat saya keren banget. Terus ada garansi money back 100% uang kembali kalau kita nggak puas dengan. Jadi ini keren. Jadi kalau kita nggak puas dengan produknya, otomatis perusahaan udah menjamin dong produk kita pasti berkualitas ya, dengan berarti akan minim komplain dengan produk. Nah ini terus ada warisan yang bisa kita berikan ke anak. Banyak mungkin bisnis-bisnis lain yang bilang ini bisa diwariskan, tapi buktinya belum ada. Nah, kalau di Atomi ini bilang bisa diwariskan dan memang benar, dan ini pun sudah terjadi pada salah satu leader kita di Indonesia yang waktu itu belum launching, Web Indonesia belum launching, beliaunya meninggal dunia dan akhirnya bisnisnya
diwariskan, dan itu pun ada notaris istilahnya, tidak hanya dilimpahkan, tapi itu ada berkas-berkas yang harus dipenuhi, dan ini memang benar-benar legal. Nah, itulah yang membuat saya ini keren banget bisnisnya, dan harus saya perjuangkan sampai apa ya istilahnya, dengan apapun istilahnya, jungkir balik ini saya harus perjuangkan sampai saya bisa mendapatkan impian saya di sini. Itu Mbak En. Oke, Mbak Roro. Kita tadi dengerin poin-poin yang penting dari Mbak Roro nih. Jadi kenapa dia join di Atom itu? Pertama, karena di Atom itu joinnya itu free, teman-teman. Jadi kita ketemu orang dimanapun, kita cerita Atom, kita bisa mendaftarkan mereka. Karena kita nggak perlu meminta orang untuk mengeluarkan uang gitu. Kemudian ada kemudahan lagi, yaitu nggak ada tutup poin gitu. Nggak ada tutup poin, kemudian nggak perlu namanya beli pakai join, produk absolute quality, absolute price, di mana repeat ordernya sangat tinggi, teman-teman. Nah, itu yang buat mungkin kebanyakan orang join di Atomi dan betah di Atomi itu karena faktor-faktor itu. Oke, selanjutnya Mbak Roro. Oh ya, ada yang baru gabung lagi nih, Mas Ardi Untung, Ipong. Selamat bergabung ya. Akan kita lanjutkan acaranya. Mbak Roro kan sekarang sudah mencapai level Sales Master. Nah, tolong dong ceritakan gimana perjalanannya mencapai level tersebut. Terus mungkin ada apa ya tantangan untuk mencapai level Sales Master itu. Coba Mbak Roro ceritakan supaya bisa teman-teman lain itu termotivasi, terinspirasi, Mbak Roro. Ya, ini apa ya sebenarnya pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Salah. Ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi istilahnya ini apa ya perjalanan saya meraih bisnis yang saya rasakan itu memang benar-benar berjuang banget tuh di sini gitu daripada bisnis-bisnis saya sebelumnya. Saya ingat betul waktu kita bisa belanja itu bulan Oktober, tanggal 24 Oktober itu kita bisa belanja. Web Atomi Indonesia mulai dibuka untuk bisa belanja. Nah, sebelum dibuka tuh saya sudah sounding nih ke beberapa tim. Saya udah duplikasi ke tim saya. Ketika web dibuka, teman-teman minimal harus order 10.000 minimal ya. Tapi saya menyarankan harus berani ambil 300.000 PV karena ini fondasi kalau teman-teman ingin menghasilkan income yang lebih bagus ya. 10.000 PV pun boleh gitu ya. Cuman kalau kerja kerasnya sama tapi hasilnya beda, kenapa nggak kita naikkan ke 300.000 PV? Dan ini sudah masuk di apa ya di mindset saya gitu, waktu itu. Ketika Atomi launching, saya minimal harus jadi distributor ya. 300.000 PV itu minimal ketika belanja saya harus segitu langsung gitu loh. Karena ini fondasi awal saya. Dan memang ketika saya begitu buka saya langsung belanja segitu. Tim-tim saya juga ada yang 300, ada yang 10, ada 30, 50 gitu ya. Tapi paling nggak minimal 10. Dan waktu itu, nah ini kesalahan, bukan kesalahan ya apa ya namanya? Penyesalan yang sampai sekarang aduh coba seandainya dulu gitu ya. Saya tidak meremehkan momen, istilahnya meremehkan momen kesempatan. Teman-teman ini pelajaran penting bagi saya kalau kita tidak boleh meremehkan momen gitu ya. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Ya mungkin akan datang, tapi itu akan perlu ada bedanya gitu. Nah, saat itu adalah sebenarnya kesempatan baik buat kita untuk ngejar Sales Master. Sebenarnya saya kalau kemarin waktu itu 2 minggu pertama, 2 terakhir itu kalau saya mau mengejar sedikit aja maksudnya agak berusaha lebih sedikit saja saya bisa ngejar Sales Master di periode pertama. Cuman waktu itu saya udah deh saya dapat bonus general aja deh, nggak apa-apa gitu ya. Toh berkali-kali nanti yang belanja tim saya masih banyak. Dan itu memang kesalahan saya.
penyesalan yang saat ini saya rasakan itu, aduh, pelajaran yang berarti bagi saya kalau momen itu sangat berarti. Jadi teman-teman, ketika Atomi buka itu sebenarnya ada kesempatan yang bagus, karena apa? Ketika buka, orang tuh pada antusias untuk belanja kan, untuk belanja dan berlomba-lomba belanja yang banyak. Nah, ketika saya bilang, aduh nggak apa-apa deh, dapat bonus general nanti 2 minggu pasti ada yang belanja, itu salah, karena kan mereka udah belanja banyak dan nggak mungkin dalam sebulan langsung belanja lagi banyak, kan nggak mungkin. Ya, harus nunggu itu habis lagi baru belanja. Nah, inilah kesempatan yang hilang. Kesempatan saya untuk menjadi sales master di periode saat itu hilang karena saya meremehkan momen. Itu menjadi pelajaran terpenting bagi saya, dan akhirnya bulan Juli leader kita di Korea, Mr. Lee, itu mengadakan promo. Siapa yang mau mengejar sales master di bulan Juli, ini ada produk promo yang bisa membantu untuk teman-teman untuk kejar promo. Dan ini adalah momen yang terpenting dan saya nggak mau menyia-nyiakan lagi. Meskipun ada beberapa tim, aduh itu kayak ngedonkan saya, tapi saya nggak bisa. Saya nggak mau kegagalan saya yang di periode pertama waktu Indonesia buka itu terulang lagi. Saya nggak mau. Saya memplanningkan, saya ngitung, itu waktu itu juga bulan Juli, waktu itu saya lagi liburan juga di Jawa, saya udah ngitung, saya koordinasi dengan tim saya, ada Bu Ros, Mbak Lika, Pak Alek, Bu Titi, siapa lagi, saya udah sounding nih, siapa yang butuh produk harus minimal 300, atau berapa 400, minimal 4 gitu ya. Jadi saya bisa kalkulasi, karena untuk jadi sales master saya butuh 9 orang, kalau saya mainnya di 300.000 PV, saya mainnya harus punya 9 orang di kiri dan 9 orang di kanan yang belanja 300.000 PV. Itu saya hitung gitu kan. Saya harus bisa. Misalnya pun nggak sampai 9, tapi saya bisa kalkulasi kurang berapa. Jadi nanti pas ketika saya pas ada promo di Juli itu, kurang berapa saya bisa ngejar lagi. Pokoknya saya yakin bener, saya bisa. Mbak Eni, kamu bisa Roh. Saya akan berusaha semaksimal mungkin Mbak Eni, saya akan kejar. Sekuat apapun. Entah itu nanti akhirnya saya nggak mencapai, paling tidak saya di awal itu udah yakin saya bisa, saya ngitung. Kekurangan nanti gampang lah, nanti bisa. Yang penting saya udah punya sounding beberapa orang mau belanja segini, saya catat itu. Jadi setiap hari saya ini, nanti ya tanggal ini mau belanja saya tanggal 10 Mbak Roro, Mbak Eva itu juga ada. Saya tanggal oke. Jadi saya udah kalkulasi teman-teman. Sampai akhirnya tiba di detik terakhir, saya masih kurang. Tuh saya berdoa, Tuhan, jadi teman-teman harus tahu bahwa suatu keyakinan, aduh saya kalau cerita ini kayak pengen nangis. Oke. Bahwa di Atomi itu sukses nggak bisa sendiri teman-teman. Jadi kerjasama tim itu diperlukan. Ya, dan alhamdulillah saya punya tim yang sangat luar biasa mensupport saya. Tim yang ada di bawah saya, leader-leader saya tuh sangat mensupport saya. Jadi ketika saya butuh, aduh saya kurang 200 PV, aduh saya kurang, dan itu alhamdulillah mungkin karena aura pikiran positif, kita yakin kita bisa, Tuhan itu melihat. Doa orang tua juga itu penting. Saya bilang ke ibu saya, Bu, tolong bantu saya. Bantu doa. Dan tim saya pun juga seperti itu, Mbak Roro harus bisa gitu ya. Jadi itu kekuatan saya untuk harus semangat, harus bisa. Bulan ini tuh harus bisa jadi sales master. Dan akhirnya alhamdulillah di detik terakhir itu saya ketika timnya Mbak Eni sudah sales master, saya belum. Tuhan, ini detik terakhir. Kalau ini memang rezeki saya bisa jadi sales master, bantu saya. Dan alhamdulillah, mujizat itu datang gitu ya. Di detik terakhir, kurang berapa detik mungkin Pak Chandra yang bantu saya terima kasih Pak Chandra. Aduh, perjuangan di detik-detik terakhir itu
leader Mr. Lee itu sangat bantu saya, dan alhamdulillah saya lolos jadi sales master. Memang saya apa ya, menjadi teman-teman, keyakinan itu utama, yang paling utama itu keyakinan. Jadi yakin dan action. Yakin tanpa action tidak ada artinya. Jadi teman-teman, action dan yakin itu harus jalan beriringan. Kalau hanya mau, ingin, tapi nggak ada action, nggak akan, susah itu nggak akan kita dapat. Jadi yakin kita bisa, action. Tuhan itu akan melihat, teman-teman, melihat seberapa kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan Tuhan akan bantu, semesta akan bantu. Itu Mbak Eni perjalanan apa ya? Mungkin kalau orang-orang melihat seperti Mbak Eni, saya ingat dulu Mbak Eni waktu dia jadi sales master, itu kurang 500 kalau nggak salah. Roro, tim kamu ada yang order berapa, Roro? Itu dia juga untang-panting. Jadi saya tahu perjuangan. Jadi teman-teman jangan melihat, oh sekarang sales master, enggak. Teman-teman harus lihat perjuangan leader-leader yang mereka harus mengejar. Itu perjuangannya nggak gampang, teman-teman ya. Mereka memang berusaha banget, harus mengatur timnya, karena di Atomi itu budaya tumbuh bersama itu memang benar. Kita memang harus kerja tim. Kita harus merangkul tim kita. Nggak ada yang bisa jadi sales master kalau nggak ada 9 kanan dan 9 kiri yang belanja 300 TV. Nggak ada yang bisa jadi diamond master kalau kita nggak punya 4 sales master di bawah kita. Begitu juga sales master, sama. Jadi sukseskan dulu teman-teman yang ada di bawah kita, maka kita pun akan terangkat. Kerjasama tim itu sangat penting, makanya di Atomi itu yang membuat saya ini bisnis yang sangat luar biasa, kekeluargaannya iya, karena memang kerjasama tim sangat-sangat diperlukan, dan alhamdulillah saya bergabung di tim yang tepat, yang bisa membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Terima kasih untuk tim-tim semua yang ada di bawah saya, leader-leader saya yang banyak mensupport. Itu Mbak En. Jadi Melo, kalau saya cerita setiap saya cerita perjalanan saya meraih sales master itu saya selalu nangis. Nggak tahu kenapa ya. Sedih gitu ya. Bukan sedih apa ya. Ternyata dengan usaha. Iya. Itu ada sesuatu yang bisa diceritakan daripada hanya menembak, istilahnya nembak. Yang perjuangannya kurang gitu, itu beda gitu. Jadi ketika kita bisa merasakan sendiri, oh begini ya berat perjuangan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke, terima kasih Mbak Roro. Saya dengerin Mbak Roro cerita itu jadi ikutan nangis gitu loh. Karena saya memang tahu perjuangan Mbak Roro itu begitu luar biasa gitu ya. Tetapi bahwa dia memang memiliki keyakinan yang sangat kuat gitu, bahwa bisa, ya, saya pasti bisa. Dan itu saya selalu follow up, gimana Rom? Bisa, gimana Rom? Dan dia selalu bilang, bisa Mbak, bisa Mbak, bisa Mbak, gitu. Dan tapi dia benar-benar memang mengusahakan itu sampai dia memang akhirnya di detik-detik terakhir apa yang menjadi goalnya Mbak Roro itu bisa tercapai, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sebuah perjuangan bahwa mencapai sesuatu itu tidak mudah. Orang sering hanya melihat bahwa, oh enak ya Pak Chandra sekarang sudah Diamond Master gitu ya, enak ya Bu Eni sekarang sudah Sales Master dan lain-lain. Tetapi orang tidak melihat bagaimana dia berjuang gitu, perjuangannya, bagaimana dia bangun pagi tidur malam gitu kan, memfollow up tim gitu yang kerja nggak kelihatan gitu loh, tapi itu benar-benar dilakukan gitu. Oke, untuk menghibur kita setelah bernangis-nangis gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa Mbak Roro ini juga punya tim yang cukup besar di India ya. Nah, kita juga termasuk saya, mungkin teman-teman pengen tahu gimana ceritanya sih dia membangun tim di luar negeri, padahal itu yang mereka sama sekali nggak kenal gitu, tetapi bisa punya tim yang besar di India itu
Gimana Mbak Roro ceritanya dari awal mungkin kenalan sampai dia closing sampai menjadi sebuah tim besar itu gimana Mbak Roro? Ya, jadi teman-teman di Atomi itu kita sudah apa ya diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk bisa melebarkan sayap ke mancanegara. Kita bisa punya tim di mancanegara, bisa punya omset global di mancanegara. Itu kita tuh dipermudah oleh Atomi. Kenapa tidak kita gunakan kesempatan itu? Nah, itu waktu itu tahun 2018 saya memang sudah beberapa invite pertemanan dengan orang-orang luar negeri ya, orang India. Tapi memang belum, istilahnya saya nggak prospek. Jadi saya lihat ketika saya waktu itu mendaftarkan member-member di Indonesia itu kan menggunakan link web Korea. Nah, di situ tuh ada pilihan. Waktu itu Rusia belum buka, India juga belum buka, tapi di situ sudah ada namanya nih. India, Indonesia, Rusia. Saya tanya ini India nih bukanya kapan, Rusia kapan? 2019 gitu ya. Jadi saya pikir keren nih ya kalau bisa punya tim, tapi caranya gimana? Saya bahasa Inggris saja nggak bisa. Bisa sih tahu, cuman untuk ngomong itu nggak pede. Nah, waktu itu Pak Jun, udah Mbak Roro, masuk aja ke grup-grup gitu kan. Gimana Pak? Saya di-invite. Ya pokoknya promo aja di situ. Oke. Saya promo, saya kopas nih status buat promo gitu ya. Saya masuk ke grup-grup mancanegara. Satu kali nggak ada respon. Promo lagi. Nggak ada respon. Aduh, saya bilang, nggak ada respon ya. Akhirnya ada yang respon nanya nih teman-teman. Oke, respon nanya, saya kasih WA. Nah, ada beberapa yang nanya, saya jelaskan. Waktu itu saya juga bingung ngomong apa ya gitu ya. Saya jelasinnya itu gimana gitu. Waktu itu saya juga konsul ke Pak Jun. Pak Jun, gimana nih cara ngomongnya? Saya jelasin ya seperti Bu Roro jelasin ke orang-orang Indonesia aja gitu. Ya udah, akhirnya saya jelasin seperti orang-orang Indonesia. Saya kasih link juga. Saya kasih link, terus video itu ya. Terus saya kasih syaratnya. Udah saya gitu aja. Dan alhamdulillah mereka respon langsung kirim-kirim. Satu, besoknya satu, sehari dua, sehari tiga, begitu terus. Dan saya konsisten. Dan lagi nih teman, ini pengalaman waktu udah beberapa kali saya udah punya member India. Cuma waktu itu kan saya nggak pede terima telepon karena saya nggak bisa pakai. Nah, suatu kali tuh saya ada yang telepon nih, leader mau bergabung sebenarnya. Dia chat tapi pengen lihat saya. Saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, saya angkat waktu itu. Dan ngerti nggak teman-teman? Saya grogi nggak? Seharusnya saya bisa jelasin, tapi karena saya grogi duluan, apa yang ada di otak saya tuh hilang semua, blank. Saya bingung dan saya nggak bisa ngomong, cuma senyum-senyum aja, dan tahu nggak? Akhirnya dia nggak join, kan nggak respect. Sebenarnya dia leader besar yang mau gabung ke saya, sedangkan mungkin pikirnya dia, gimana saya mau gabung ke kamu kalau kamu aja seperti ini gitu kan. Nah, itu jadi pengalaman bagi saya. Kalau kita belum pede untuk ngomong, untuk berbicara, ya maksudnya kita bisa minta ke mereka chat only aja, ya, chat aja. Saat ini saya masih sibuk, untuk video call belum bisa. Bilang terus terang, bisa seperti ini juga. Bahasa Inggris saya masih masih sedikit, jadi saya belum bisa kalau untuk berbicara lewat video call, telepon kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa, daripada seperti saya angkat, saya malah nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja ketawa gitu, senyum gitu, malah nggak respect gitu kan. Nah, ini pengalaman yang berarti bagi saya, berharga bagi saya nggak boleh melakukan itu lagi. Dan akhirnya dari situ saya akhirnya ketemu beberapa leader yang akhirnya tim saya semakin besar. Waktu itu sudah ada hampir 500 tim saya. Dan akhirnya saya bikin challenge.
Karena apa? Saya ingin punya tim yang besar lagi di India. Caranya apa? Saya bikin challenge. Karena apa? Memang tim besar tidak menjamin kesuksesan, ya. Karena di Atomi ini kan joinnya gratis. Saya saja orang hanya sekedar join, tapi paling tidak sesuai hukum Pareto kan semakin besar yang gabung, paling 20%-nya aja yang istilahnya mau menjalankan bisnis ini. Dan saya berprinsip pada itu, nggak apa-apa deh. Yang penting tim saya besar dulu, karena joinnya kan juga gratis, nggak apa-apa. Paling tidak dari misalnya kalau saya punya 1.000, ada 200 orang yang mau jalan, dan dari 200 orang pun mungkin nanti juga yang serius juga nggak 200 orang, pasti akan berkuburan. Nah, itu kenapa kita harus tetap merekrut sebanyak-banyaknya, karena joinnya pun gratis. Apa yang nggak ada salahnya kita punya tim banyak gitu. Dan akhirnya saya kasih challenge dalam sebulan harus ada 300 orang. Jadi satu orang kalau bisa ngasih bisa menjoinkan 300 orang, saya akan kasih reward. Itu challenge saya. Itu waktu itu member saya udah hampir 500-an sebelum saya bikin challenge. Akhirnya ketika saya kasih challenge, tim leader India saya kan jadi semangat nih, keren, ya udah tinggal daftarin aja kok, istilahnya gitu ya. Apa susahnya? Kalau mereka nggak bisa, ya paling enggak mereka sudah punya tim besar gitu kan, meskipun nggak dapat reward dari saya kasih reward itu hanya sekali aja. Waktu itu hanya kalau mereka nggak bisa nyampe, ya sudah, berarti nggak ada reward lagi gitu. Dan akhirnya tim saya sekarang mungkin udah 1.000 lebih. Yang kemarin yang bulan apa itu udah 1.000 ya Mbak En. Dan sekarang udah terus bertambah yang tim dari Filipina juga. Alhamdulillah dari situ. Jadi teman-teman, yang terpenting di sini jangan ragu. Teman-teman udah misalnya nggak tahu bahasa Inggris, sekarang bahasa Inggris itu sesuatu yang gampang kok, ada Google Translate ya. Mau pakai bahasa apapun, tinggal kita pakai Google Translate aja, kita bisa komunikasi dengan mereka, kita bisa punya tim dari berbagai negara dan bantuan Google Translate. Itu aja sih. Postingnya pun juga sama, teman-teman bisa posting apa yang biasa teman-teman posting di web Indonesia, bukan di web Indonesia, di bahasa Indonesia, hanya kita translate kita ubah ke bahasa Inggris. Itu aja, kita posting, masuk ke grup. Dan teman-teman jangan menyerah, karena saya sendiri pun nggak hanya sekali 2 kali posting dapat respon, berkali-kali baru dapat gitu ya. Karena apa ya, kalau belum rezeki nggak akan mendekat. Tapi paling tidak kita sudah berusaha, kita sudah istilahnya menebar jaring. Panennya kita nggak tahu kapan, bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Teman-teman tahu saya buka ini udah 2018 dan saya baru panen 2020, tim saya menjadi besar. Jadi juga butuh proses yang panjang untuk saya mempunyai tim besar dari India dan Filipina juga. Itu Mbak En. Oke, aplaus buat Mbak Roro ya. Beliau sekarang punya member yang cukup lumayan besar untuk di India, termasuk di Filipina juga ya. Nah, kalau kita dengar sharing beliau bahwa untuk dia memiliki jaringan besar itu bukan proses yang seketika gitu loh teman-teman. Bukan kita posting sekali 2 kali dan kita berharap ketemu orang yang ketemu leader, kemudian dia membangun jaringan, itu nggak seperti itu. Ternyata dia memang dari akhir tahun 2018 sudah mulai menjalin pertemanan dengan orang-orang India dan lain-lain, dan hasilnya ya hari ini gitu loh, dia ketemu dengan beberapa leader sehingga bisa memiliki tim yang besar di luar negeri. Kemudian bahasa juga sekarang bukan lagi kendala karena sudah ada Google Translate. Dan kita sebaiknya memang terus terang kepada orang yang kita kenal gitu loh, yang kenalan dengan kita, bahwa bahasa Inggris kita nggak begitu bagus, sehingga mereka biasanya juga sama aja gitu. Mereka biasanya juga sama aja yang bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, sehingga kita meskipun sama-sama pas-pasan itu ngobrolnya ya nyambung aja gitu. Percaya diri gitu ya. Kemudian tadi Mbak Roro juga bisa memiliki tim besar dengan membuat sebuah challenge ya, memberikan challenge kepada
membernya untuk 1 bulan bisa menjoinkan 300 orang, dan yang berhasil akan dikasih berapa 100.000 PV gitu ya. Itu juga mungkin bisa teman-teman gunakan untuk challenge buat timnya gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pengalaman Mbak Roro ini bisa kita aplikasikan untuk tim kita gitu ya. Kemudian tadi tentang hukum Pareto juga, bahwa prinsipnya kalau kita menjoinkan orang banyak, maka setidaknya 20%-nya itu akan aktif gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan 200 orang, ya kita daftarkan 1.000 orang gitu. Kalau kita ingin mendapatkan 2.000 orang, ya kita daftarkan berapa? 10.000 orang ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini yang baru masuk juga, Pak Rai. Selamat malam, Pak Rai. Ibu Jaliati juga dari Wakatobi. Kemudian ada Pak siapa lagi nih? Sela yang baru masuk juga. Mbak Liuk juga. Ini sales master juga. Nanti next dia juga bisa jadi bintang tamu ya, biar dia sharing pengalaman dia. Nanti juga setelah session ini berakhir, teman-teman kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan kepada Mbak Roro, boleh ya. Tapi saya mau nanya lagi nih Mbak Roro, kan kita Atomi itu kan produknya absolute quality, absolute price. Kira-kira apa sih produk favorit deh? Sebelum pertanyaan terakhir. Ya, produk favorit ya. Saya gabung di Atomi itu kan waktu itu saya punya masalah jerawat ya Mbak. Kalau tahun 2018 pernah ketemu saya, mungkin yang udah tahu, itu jerawat saya banyak di sini. Ya. Teman sekarang udah lihat bersih. Saya ini butuh proses juga, jadi teman-teman kalau mau pakai skincare Atomi harus sabar. Jadi karena saya punya masalah waktu itu, jadi ini produk yang apa ya? Yang saya pakai tuh udah banyak, saya mungkin ada 50 lebih produk yang saya pakai di rumah pakai Atomi. Tapi yang paling favorit memang skincare, ya skincare sama evening corset sama pasta gigi. Karena waktu join itu saya punya masalah gusi berdarah. Gusi berdarah. Jadi ketika saya begini tuh saya gampang banget gusi saya berdarah. Dan ini dengan coba pasta gigi Atomi, saya sudah nggak mengalami itu lagi. Jadi mulai bergabung di Atomi, semua produk di rumah itu satu persatu mulai tergantikan dengan produk Atomi. Terus yang kedua itu produk perawatan wajah ya, karena saya memang ingin memperbaiki wajah saya. Ya. Dulu wajah saya banyak banget, 2018 itu jerawat banyak banget di sini. Saya evening care itu Mbak ini sama Absolut. Dulu saya memang nggak bisa beli Absolut, bukannya nggak bisa, karena saya coba sistem dulu, habis itu baru upgrade ke Absolut. Dua produk yang yang menjadi favorit saya Mbak ini, sampai membawa perubahan yang sangat signifikan. Mungkin sebenarnya saya mau nanti next kalau kita ngadain Zoom lagi tentang produk knowledge, saya akan share perubahan saya dari mulai 2018 sampai sekarang. Nanti akan saya bikin slide, itu perubahan yang sangat signifikan, teman-teman akan bisa lihat perubahan yang ada di wajah saya. Saya bisa cerita, share ke konsumen saya, seperti ini loh wajah saya dulu dan sekarang, teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi di wajah Mbak En. Oke, jadi produk favorit nggak denger ya? Sebentar. Kedengaran. Ya, ternyata produk favoritnya adalah skincare, karena memang kalau teman-teman mengenal Mbak Roro sejak sebelum Atomi, nggak bisa memang lagi. Bentar, Mbak En. Memang perubahan wajahnya itu sangat signifikan. Sekarang tuh mulus, glowing gitu ya. Itu berkat produk Atomi. Tapi tadi saya baca di chat, produk favoritnya apa? Semua produk favorit, karena memang kalau ngomongin produk Atomi dengan kualitas absolut quality, absolute price itu kualitas memang tidak diragukan. Produk Atomi itu semuanya keren-keren banget gitu loh.
Betul, betul. Oke, Semua Mbak keren. Rono. Sampai bingung harus pilih produk yang mana. Kalau dulu dibilang favorit, semuanya favorit karena saya sama Favorit. Pinte juga favorit banget gitu. Oh, benar-benar. Malah ampun itu kan. Dan rata-rata Kalau orang dibilang favorit, menggunakan karena saya pakai semua produknya sekarang. Ya, oh. Jadi orang-orang yang sudah info saya ada telepon masuk, jadi saya nggak dengar. Bentar. Oke. Jadi yang orang-orang yang sudah menggunakan produk Atomi itu rata-rata mereka akan membeli kembali karena memang produk Atomi itu berbeda dengan produk di luaran sana. Gitu. Harga boleh sama atau harga bolehlah Atomi mungkin lebih murah gitu ya. Tapi soal kualitas Atomi yang terbaik. Oke, Mbak Roro, ini yang terakhir Mbak Roro. Yang terakhir tapi dua. Yang terakhir tapi Mbak Roro, saya mau tanya nih, kapan Mbak Roro punya target untuk naik level diamond? Itu pertanyaan yang terakhir pertama, dan pertanyaan yang terakhir yang kedua, pesan yang ingin disampaikan kepada audien malam ini. Silakan Mbak Roro. Oke. Saya berharap ini mujizat saya yang kedua istilahnya gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti ketika Hemohim masuk, saya menargetkan saya bisa men-sales masterkan 4 orang di bawah saya untuk bisa naik ke sales master. Dan saya pasti juga akan naik ke diamond kalau saya bisa menaikkan 4 orang tim di bawah saya naik. Doakan teman-teman Buros, tim saya, semangat, Pak Ika, teman-teman semua yang ada di tim saya, yuk kita bergandengan tangan, manfaatkan momen, seperti yang saya bilang di awal, jangan sia-siakan momen. Ya, kesempatan ini harus teman-teman ambil, jangan seperti saya, pengalaman saya, jadikan inspirasi buat teman-teman, jangan meremehkan momen, jangan buang kesempatan ini, ambil, berusaha semaksimal mungkin di awal. Hasil akhir kita nggak tahu, yang penting kita berusaha dulu. Kita targetkan dulu, kita usaha dulu, yakin, usaha, action, semaksimal mungkin. Kalau sampai akhirnya nanti, ketika apa yang kita targetkan tidak tercapai, paling tidak kita sudah berusaha. Itu Mbak ini. Mudah-mudahan kalau ini launching Hemohim kan diperkirakan akhir Juli atau awal Agustus, saya mulai sounding ke tim juga untuk share Hemohimnya. Jadi saya harus mulai menghitung lagi. Mudah-mudahan apa yang jadi keinginan saya dan tim saya yang ingin naik ke Sales Master bisa tercapai. Dan saya sebisa mungkin, saya berusaha semaksimal mungkin membantu tim di bawah saya untuk bisa naik ke Sales Master. Mbak Ed. Terus yang kedua ya, yaitu tadi buat teman-teman, yakinkan diri teman-teman dulu bahwa Atomi ini adalah bisnis yang luar biasa. Karena tanpa teman-teman yakin teman-teman tidak akan bisa meyakinkan orang. Yakinkan diri dulu, yakinkan diri sendiri dulu, baru teman-teman bisa meyakinkan orang lain. Kalau Anda nggak yakin dengan bisnis yang Anda tekuni saat ini, mustahil Anda bisa meyakinkan orang. Karena Anda akan gampang goyah dengan tawaran, apalagi di saat seperti ini. Kalau Anda sendiri nggak yakin dengan bisnis Atomi, bahwa bisnis Atominya bisnis yang luar biasa, di pertengahan jalan pasti Anda akan. Kalau Anda yakin ini bisnis yang terbaik, teman-teman pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih impian teman-teman semua. Itu Mbak Eni. Oke. Semoga sharing malam ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lainnya. Mungkin sama-sama, saya juga di sini masih belajar, masih baru juga. Saya terus belajar dan belajar bagaimana menjadi seorang leader yang baik, menjadi pebisnis juga yang
saya masih belajar juga Mbak Eni, karena ini juga sangat berbeda dengan bisnis sebelumnya yang pernah saya jalani. Itu Mbak Eni. Oke, terima kasih sharingnya yang luar biasa dan menginspirasi dari Mbak Roro, seorang ibu rumah tangga, tapi beliau benar-benar dengan keyakinan diri, dengan kesungguhan dia menjalankan bisnis Atomi hingga bisa mencapai level sales master, dan beliau tetap fight untuk bisa menaiki tangga-tangga kesuksesan di Atomi yang berikutnya. Oke teman-teman, demikian tadi ya session tanya jawab dengan Mbak Roro. Kepada teman-teman semua boleh di-unmute. Kalau mau bertanya kepada Mbak Roro silahkan. Pak Rai mungkin ada sharing. Atau Pak Hendro ini yang masih baru, mungkin masih ada sesuatu yang mau ditanyakan? Boleh, Bu. Boleh, silakan Pak Hendro. Oke. Terima kasih untuk Mbak Roro yang sudah begitu ya berpengalaman dalam bisnis ini. Begini Bu, setiap dalam suatu perjuangan itu kan pasti kita punya kelemahan, begitu ya Bu. Dan juga dalam bisnis online itu juga kita juga pasti ada kelemahan suatu bisnis online, begitu ya. Pertanyaan saya Bu, bagaimana Ibu menghadapi kelemahan itu menjadi kekuatan dalam bisnis itu? Ya. Ayo Mbak Roro, silakan. Pak Hendro, terima kasih pertanyaannya. Kembali lagi ke tujuan awal kita bergabung, Pak. Ya, ketika saya rasa semua orang pasti akan mengalami seperti itu ya. Down, kelemahannya apa ya? Saya misalnya semua semua sama. Tapi kita kembali lagi, Pak. Tujuan awal kita join di Atom itu apa? Kita ingin sukses. Jadi ketika kita ingin merasa seperti itu, nggak apa-apa sih gitu ya. Kita calling down dulu 2 hari, mundur ke belakang sebentar, tapi untuk maju beberapa langkah lagi. Nah, itu biasa, gitu, seperti itu. Nggak apa-apa, itu wajar. Dan ketika semua orang, saya sendiri mengalami seperti itu, saya calling down, Pak. 1-2 hari calling down. Habis itu saya harus melesat lagi, karena ini bisnis saya, nggak tergantung leader, nggak tergantung upline saya, mau sukses tidaknya, jalan tidaknya saya mau dapat income berapa, itu tergantung saya, gitu loh. Nggak tergantung upline saya males, ya sudah, biarkan, misalnya seperti itu. Kita kembali ke tujuan awal kita gabung itu untuk apa, gitu loh. Jadi kembali ke tujuan goal kita. Goal kita di join di Atom itu mau apa? Ini yang selalu membangkitkan saya nggak boleh begini. Cuma 2 hari saja saya lemah, habis itu harus bangkit lagi, promo lagi. Dan itu wajar, semua orang mungkin Mbak Eni, Pak Chandra pun kadang mungkin penat, itu biasa ya. Aduh, kayaknya capek nih gitu. Calling down, butuh 1 hari, jangan lama-lama, 1-2 hari calling down, habis itu harus melesat lagi. Itu yang harus kita lakukan. Itu Pak Hendro. Oke, terima kasih Bu. Memang saya masih baru dan masih baru juga dalam dunia bisnis online ya. Selama ini banyak juga tawaran, tapi tantangannya begitu juga Bu. Laki-laki kan pada dasarnya jaga apa ya, apalagi untuk misalnya kecantikan apa segala macam kan. Kita kan kadang-kadang ya masa laki-laki jalan seperti itu kan karena gitu. Tapi kalau sendiri, entah bagaimana, kemarin Bu Eni langsung chatting saya, kebetulan ngucapin selamat ulang tahun kepada saya kemarin, kok meyakinkan sekali ya, begitu. Dan Bu Eni ini sudah saya lihat postingannya di Facebook, dan bersama dengan itu saya Kak Rosdiana, istri itu juga, kok dari mana kenalan mereka ini begitu. Udah lama sih dengar di sini, saya baca-baca juga gitu ya. Ya udahlah, siapa tahu rezeki dari Tuhan juga kan, kita nggak tahu rezeki dari Tuhan. Jadi ikuti aja. Apalagi dibilang Bu Eni itu kan ini gratis, nggak tahu kita gerak dengan gratis kita menjadi bisa sukses begitu. Ya. Dan terima kasih untuk Mbak Roro. Memang pada dasarnya kembali ke prinsip ya, yang pas itu
Mbak Roro. Nah, luar biasa perjuangannya, dan juga terharu juga dengan nangisnya tadi ya, Mbak Roro. Ya, begitulah, Bu. Terima kasih atas sharingnya. Begitu, Bu, ini dari saya. Terima kasih Pak Hendro atas pertanyaannya. Jadi Pak Hendro ini memang background-nya pengajar gitu ya. Jadi wajar kalau dia pertanyaannya sama jawabannya lebih panjang komennya dia sendiri gitu. Barangkali ada yang mau nanya lagi sebelum ditutup session ini? Pak Hendro, Ya, Pak. boleh saya tambah sedikit, Pak? Ya, silakan, Pak. Saya juga punya pengalaman seperti Pak Hendro. Ya, Pak. Jadi kita laki-laki jualan atomi itu seringkali itu dilecehkan, Pak. Lebih parah dilecehkannya daripada kaum wanita, Pak. Ya, Pak. Jadi prinsipnya kita kalau ditolak ya pasti ada rasa apa ya, melemah gitu ya, kurang semangat gitu ya. Nah, itu cukup 1 detik aja, Pak. Jangan dibawa pulang sampai sore, sampai malam, sampai besok pagi. Itu kalau seperti itu nanti bisa tidur ya Pak. tidak bisa tidur. Nah, itu repot. Kalau laki-laki kalau sudah tidak bisa tidur, terus-terusan dia nanti minum kopi lagi dia. Ya, Pak. Jadi prinsipnya 1 detik, Pak. Kalau ditolak 1 detik, bukan kita yang rugi. Bukan kita yang rugi. Yang paling penting adalah kita sudah sharing. Jangan pernah berhenti sharing, Pak. Seperti kata Mbak Roro tadi, jangan pernah kita berhenti sharing. Itu aja yang paling penting. Kemudian yang kedua, kita tetap berkumpul dengan orang-orang yang positif, Pak. Seperti di grup, ada Mbak Roro, ada Bu Emi, ada Pak Chandra, upline kita, kawan-kawan. Selama kita tetap berkumpul dengan orang-orang yang positif, semua yang hal-hal negatif yang kita temui di luar, semua orang yang bicara negatif dengan kita, itu tidak akan pernah ada efeknya sama kita, Pak. Dan satu lagi, Pak, yang ketiga, Pak, terakhir, Pak. Ya, pakai produk, Pak. Oke, ya, Pak. Ya, kita tidak bisa maju di Atomi kalau kita tidak pakai produk, Pak. Oke, Pak. Bentar, Pak. Ini buktinya nih, Pak. Saya sudah hampir botak nih, pakai scalp care. Jadi bisa cerita ya Pak, Laki-laki bukan paling... hanya kata-katanya ya Pak Re. Iya, laki-laki paling takut botak, Pak. Kasih scalp care. Oh. Ini sudah tipis ini. Oh, sekarang saya bisa cerita sama ini. Orang yang ketemu saya, dia tahu ini sudah mulai tipis tuh. Ini rambut saya bisa dibikin undercut lagi sekarang, lihat. Sudah makin gantengnya ya, Pak? Ya, kalau ganteng sih bawaan orok, Pak. Ya, itu sharing saya, Pak. Tambahan, Pak. Oke, terima kasih, Pak Rai. Oke, terima kasih Pak Ya, Rai. kembalikan ke ke Bu Roro, Mbak Roro sama Bu Eni. Ya, Oke. makasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Satu lagi kalau masih ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin terakhir dari Assalamualaikum. sebelum saya tutup. Assalamualaikum. Ya, Ibu Jaliati ya. Ya, maaf ya, ndak Oke, boleh. videonya tidak berhijab. Oh ya, iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ini saya mau tanya. Saya kan termasuk orang yang ibu-ibu gaptek ya. Ya. Kemudian di lingkungan saya itu setiap kali saya perkenalkan produk, rata-rata mereka itu juga penjual. Itu saya bingung. Kemudian ketika saya kan kemarin saya pesan produk, salah satu produk, sudah ada yang bayar, tapi belum datang. Itu kan, tapi bukan kesalahan kita sih, cuma kesalahan ini pengiriman. Nah, ini yang membuat saya down juga, karena seakan-akan kepercayaan itu, bagaimana menumbuhkan kepercayaan, pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan supaya calon member itu lebih yakin lagi selain produk yang kita telah pakai. Itu. Bagaimana cara meyakinkan
calon member? Seperti yang Oke, terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya Bu Jayanti. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, untuk membuat orang percaya, kita harus percaya dulu. Gimana orang lain bisa percaya kalau kita sendiri nggak percaya dengan bisnis Atomi? Karena itu kelihatan, Bu, ketika kita cerita ke orang, meskipun kadang hanya lewat telepon saja, orang itu bisa merasakan, feel-nya itu bisa merasakan, kita itu antusias apa tidak, percaya, itu kelihatan dari aura, dari wajah itu kelihatan kalau kita face to face. Kalau dari kita telepon itu juga nyampe gitu Bu auranya. Jadi yakinkan diri kita dulu, kita harus percaya dulu bahwa ini adalah bisnis yang luar biasa. Itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita bahwa ini bisnis yang sangat bagus. Kita akan dengan mudah menceritakan bisnis Atomi ini ke orang lain, dan orang lain pun akan percaya karena kita menjelaskan itu juga istilahnya antusias iya, terus pakai produknya. Karena kalau pakai produk itu kita sudah merasakan manfaatnya sendiri, kita bisa menceritakan pengalaman apa yang bermanfaat setelah memakai produk Atomi. Jadi kita akan lebih percaya diri menceritakan ke orang lain. Entah itu nanti dia mau nerima atau tidak, yang penting kita sharing. Gitu kan. Sharing ini loh manfaatnya. Lihat wajah saya dulu, misalnya ini di wajah ya. Wajah saya tuh dulu seperti ini loh, banyak jerawat, dulu kusam. Setelah pakai produk ini perubahannya seperti ini. Nah, orang itu akan percaya, gitu kan? Karena kita sudah percaya dan membuktikan sendiri, gitu. Itu salah satu cara untuk membuat diri kita percaya diri untuk menceritakan ke orang lain, ya. Pakai produknya dulu, rasakan manfaatnya dulu, kita bisa sharing ke orang lain dengan percaya diri. Tuh. Jadi bukan berdasarkan katanya. Kalau katanya itu kadang kita nggak tahu katanya ini gitu. Tapi kalau kita cerita dengan berdasarkan pengalaman kita sendiri, lebih mudah. Kita mencerita bukan hanya mengarang-arang, tapi berdasarkan pengalaman kita sendiri. Itu Bu. Ya, terima kasih. Saya akan tambahin ya Bu Jaliati ya, Bu Jaliati dari Wakatobi. Iya, kadang-kadang kita, terutama tetangga kita, itu adalah orang-orang yang paling sering join-nya duluan, tapi nggak pernah action, termasuk keluarga kita. Kadang keluarga itu, ya sudah, karena join, ya join aja, bahkan ada keluarga kita itu yang menolak. Biasanya memang orang-orang terdekat itu adalah orang-orang yang paling sering menolak kita duluan, Bu. Jadi mereka itu akan join, akan ikut kita kalau kita sudah sukses, gitu. Jadi kita jangan fokus kepada orang-orang tersebut. Jadi memang kita harus keluar dari zona itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap sebuah perjalanan kesuksesan itu pasti kita mengalami sebuah kendala. Tetapi impian kita itu harus lebih tinggi dari kendala itu, Bu. Jadi kita harus gali impian itu lebih tinggi, sehingga kalau kita memiliki impian yang sangat tinggi, maka kendala apapun itu akan terasa kecil, gitu loh. Gitu. Kemudian cara meyakinkan calon member, gitu. Kalau cara meyakinkan, yang satu, yang jelas kita harus yakin dulu bahwa apa yang kita jalankan adalah sebuah bisnis yang bagus. Produk yang kita gunakan adalah produk yang bagus. Itu dulu, keyakinan itu dulu. Kemudian kalau kita sudah yakin, kita sharing aja, Bu. Sharing setiap hari, bahwa ini bagus, ayo gunakan, ayo datang ke seminar. Ini saya ingat cerita Mr. Lee, dia punya mertua itu, Bu, usianya 73 tahun, dan sekarang menjadi seorang Royal Master. Beliau bukan orang yang pandai bicara. Gitu. Bicara di panggung pun mungkin nggak pernah gitu loh. Dia tidak pandai bicara, dia tidak sekolah tinggi, tetapi apa yang dia lakukan? Dia hanya sharing produk, BB cream yang dia bawa kemana-mana. Dia bilang bahwa ini produk yang bagus, ayo coba, ayo datang ke seminar. Itu saja yang dia ceritakan setiap hari, setiap dia ketemu orang. Jadi kita jangan berharap ketika ketemu satu kali dia akan yakin.
Kita cerita lagi setiap hari, Bu. Kalau kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang positif, setiap hari kita berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan atomi secara antusias, maka energi itu akan terus-menerus ada di dalam diri kita, Bu. Energi optimisme di dalam diri kita itu akan tetap ada, akan tetap tumbuh, sehingga kita sharing kepada orang itu tidak menjadi beban. Gitu. Saya sering mengistilahkan gini, prospek, sharing itu harus menjadi sebuah gaya hidup, menjadi gaya hidup kita. Sehingga kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita, itu kita akan enjoy menjalani, gitu loh. Kita nggak peduli orang menolak atau enggak, kita hanya sharing, terus lakukan itu, Bu. Yakin bahwa kita akan sukses hanya dengan sharing terus, Bu. Ajak mereka datang ke seminar. Kalau kita Zoom online, ajak mereka ke Zoom online. Nggak apa-apa, misalnya nonton Zoom bareng gitu ya. Ngajarin mereka satu persatu, nggak apa-apa. Yang penting telaten, lakukan, jadikan itu sebagai gaya hidup. Itu, Bu, dari saya. Ada lagi pertanyaan? Satu kali lagi mungkin ya. Satu lagi pertanyaan. Oke, sepertinya sudah nggak ada. Terakhir, Pak Chandra, sebelum saya tutup. Oke, kasih applause dulu buat Bu Eni dan Mbak Roro. Ya, kasih applause dulu teman-teman, kasih applause dulu. Ya, jujur ini podcast pertama kali dan sangat full emosional banget, beneran gitu loh. Ini kalau benar-benar yang bawa acaranya itu adalah Rans Entertainment, ini pasti viewernya sampai langsung 10 juta gitu. Bener. Sangat emosional banget, sangat membakar semangat kita banget gitu ya. Dan pokoknya keren banget share dari Mbak Roro seperti itu ya. Jadi sebelumnya buat tadi siapa Pak Hendro dan Bu Jeliati, saya kasih free 1 box odol atomi ya. Nanti WA ke saya, WA ke Bu Eni aja deh, user ID-nya apa sama passwordnya, nanti saya yang belanjain langsung dari ID-nya teman-teman seperti itu. Oke. Jadi, nah buat Pak Hendro dulu, ini yang penting sekali. Posisi saat ini di Atomi itu Imperial Master 3 cowok, 3 cewek. Jadi balance ya. Imperial Master di Atomi saat ini itu 3 cowok, 3 cewek ya. Jadi bisa dibilang ya berimbang banget gitu loh. Jadi Atomi ini bukan bisnis khusus cewek-cewek, bisnis bukan cowok-cowok, enggak gitu, tapi imbang banget gitu loh. Karena Imperial Master yang ada saat ini totalnya ada 6 orang, 3 cowok, 3 cewek gitu loh. Kan? Kalau dibilang jualan skincare susah, ada 3 cowok udah jadi Imperial Master. Gitu loh kan? Nah, kalau dibilang ini bisnis khusus cowok, tapi ada 3 cewek udah jadi Imperial Master gitu kan. Nah, jadi ini adalah bisnis yang balance, dan benar tadi kata Mbak Roro dan Mas Chandra, jangan hiraukan orang-orang yang remehin kita tentang jualan skincare, jualan apa-apa seperti itu gitu loh. Ya, yang penting adalah kita sudah melakukan sesuatu yang benar untuk masa depan kita, dan kita percaya dengan apa yang kita kerjakan ini pasti akan ada hasilnya gitu. Ya. Jadi mungkin saya mau kasih sebuah gambaran kepada teman-teman. Mungkin teman-teman tahu seorang pengamen, seorang pengamen ya. Pengamen itu modalnya apa teman-teman? Gitar, ya. Pengamen itu modalnya gitar, oke. Dan dia nyanyinya gratis, ya. Dan dia nyanyinya gratis, oke. Nah, apa jadinya jika ada seorang pengamen megang sebuah gitar, ya, dia nyanyi, tapi dia nyanyinya nggak di depan banyak orang. Kira-kira dapat uang nggak dia? Kira-kira dapat uang nggak dia? Nggak. Ya, dia nggak akan dapat uang, teman-teman. Ya, sebagus apapun gitarnya, sebagus apapun suaranya dia, kalau dia nggak ngamen di depan orang nggak akan kasih dia uang. Seperti itu. Oke? Sama di bisnis apapun. Sebagus apapun barangnya, kalau kita tidak sharing peluang bisnis tersebut, manfaat produk tersebut kepada siapa saja, ya kita nggak akan mendapatkan uang. Ya,
Itu udah rahasia umum lah. Dan kita coba lihat ya, para pengamen-pengamen yang sukses, yang aktif nyanyi di depan orang, yang kreatif buat ciptain lagu kayak siapa tuh? Yang vokalis ST12 gitu ya. Terus kayak Ariel dan yang lainnya. Mereka sekarang malah menjadi maha master di dunia mereka masing-masing. Benar nggak? Ya, mereka menjadi maha master di dunia masing-masing dan mereka dulu juga dihina gitu loh. Mereka dulu kehidupan mereka juga dihina gitu. Mereka juga diremehkan dan mereka juga membangun bisnis mereka itu benar-benar dari bawah banget. Mereka bukan terlahir dari anak orang kaya seperti itu ya. Mereka hanya mengoptimalkan bakat aja sih menurut saya. Ya, mengoptimalkan bakat yang mereka punya. Terus mereka fokus dan percaya dengan apa yang mereka pilih, ya akhirnya jadi gitu loh. Ya, mereka akhirnya sekarang jadi artis dan yang paling penting juga ya jangan menyerah gitu loh. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah lihat kehidupan seorang Raffi Ahmad, dia pernah kena penjara kan gara-gara kasus narkoba kan. Dan sangat banyak sekali masalah yang menghampiri dia gitu loh. Tapi coba lihat sekarang gitu loh. Dia tetap bangkit, dia terus bangkit. Dan kalau boleh saya bilang, dia itu kerjanya 1 kali 24 jam gitu loh. Videonya itu nggak habis-habis yang dia upload gitu loh. Dari bangun pagi sampai malam mau tidur itu semua kegiatan dia itu dijadiin video gitu loh, dijadiin konten gitu loh, ya. Dan akhirnya sekarang dia jadi YouTuber terkenal, dia penghasilannya hampir 15 miliar sebulan dari YouTube dan orang yang remehin dia saat ini udah ketinggalan jauh banget gitu loh, ya, udah ketinggalan jauh banget. Intinya teman-teman harus terus percaya dengan apa jalan yang udah teman-teman pilih. Kalau teman-teman udah pilih Atomy, ya udah percaya aja. Setiap bisnis apapun itu pasti akan selalu ada rintangannya. Tapi selama teman-teman memiliki tim, memiliki teman-teman yang positif, ya pasti segala masalah itu beres gitu loh. Ya, segala kendala itu pasti akan selalu ada solusinya. Ya, jadi teman-teman udah berada di kapal yang tepat. Teman-teman juga boleh saya bilang sudah berada di tim yang tepat. Saya dan Mr. Lee pasti juga akan support teman-teman yang akan mau kejar Sales Master, yang akan mau kejar Diamond Master, dan secara tidak langsung saya juga ingin mengajak teman-teman ketika Hemohim masuk ini, agar segera sudah mulai merencanakan masa depan teman-teman bersama Atomy. Ya, karena Hemohim ini memiliki sejarah track record yang sangat luar biasa banget, baik di Korea ataupun di Indonesia gitu ya. Terus testimoninya udah banyak banget yang sembuh dengan Hemohim, jadi teman-teman sudah mulai melakukan seperti yang Mbak Roro bilang. Mau lakukan duplikasi 300 atau mau duplikasi 700 nih sekarang ini. Kalau 300, berarti teman-teman harus cari 9 orang kanan, 9 orang kiri yang siap belanja 300.000 PVI. Hemohim itu kalau 300.000 PVI, ya itu kurang lebih sekitar 7,7 juta. 300.000 PVI itu 7,7 juta. Tapi kalau 700.000 PVI itu kurang lebih sekitar 17,7 juta. Ya, kalau duplikasi 300.000 PV, teman-teman cari 9 ketemu 9. Kalau 700.000 PV, itu teman-teman cukup cari 4 ketemu 4. 4 ketemu 4 orang saja. 4 orang di kanan, 4 orang di kiri, maka teman-teman sudah bisa jadi seorang Sales Master di Atomy. Tapi yang terpenting, jangan ragu, seperti Mbak Roro bilang tadi, kalau memang kita ingin sukses, kita ingin berbisnis, ya jadi special agent, langsung 700.000 PV, seperti itu. Karena Atomy ini, walaupun teman-teman nggak serius, ya Atomy tetap serius buka di China, Atomy tetap serius buka di India, gitu loh. Yang rugi kita, bukan Atomy-nya, gitu loh. Ya, saya rasa sistem di Atomy itu udah sangat perfect banget lah. Udah sangat mudah banget, siapa saja bisa mengerjakannya, ya. Tinggal kemauan kita aja tuh, mau apa nggak ngerjainnya.